Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Iya, apa kabar hari ini? Sehat kan? Baik. Iya, saya Alhamdulillah. harap tetap selalu sehat ya dan tetap semangat walau belajar mandiri di rumah. Itu harus tetap kita tanamkan. Walaupun kita belajar mandiri ya, semangat itu harus tetap ada. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita buka dulu dengan doa. Silakan April pimpin kawan-kawannya untuk membuka dengan doa. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ini materi kita yang terakhir, pertemuan ketiga. Media komunikasi sinkron dan asinkron. Untuk kompetensi dasar, ya, menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, ya, dengan menggunakan komputer, siswa dapat melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, ya, sinkron itu adalah komunikasi serempak, di mana penggunaan komputer untuk berkomunikasi dengan individu lainnya pada waktu yang sama melalui bantuan perangkat lunak ataupun perangkat keras, ya. Ada WhatsApp. Nah, saya rasa udah tahu semua ya WhatsApp ya. Ini yang paling populer pada saat sekarang ini. Selanjutnya ada Line, ada Yahoo Messenger. Dari hal-hal yang saya sampaikan dari awal tadi, nanti boleh anak-anak Bapak sekalian dicoba di rumah sesuai dengan bahan ajar. Di bahan ajar udah saya sampaikan juga ya beberapa langkah untuk melakukan fasilitas-fasilitas layanan teks yang saya sampaikan ini. Jika ada terkendala, nanti boleh kita diskusi melalui WA group atau sebagainya, atau melalui Edmodo. Fasilitas dari Facebook, video call atau Messenger. Selanjutnya Google Hangout atau video call. Nah, ini dia. Nah, ini udah saya berikan di bahan ajar kalian ya, langkah-langkah pembuatan Hangout dan sebagainya. Kemudian Zoom meeting ya, yang seperti kita lakukan sekarang ini. Selanjutnya Google Meet. Selanjutnya Big Button. Nah, yang terakhir ada Cisco Webex. Rata-rata semuanya yang namanya aplikasi dan layanan seperti ini sama langkah dan cara kerjanya. Minimal kalian harus memiliki satu buah akun Google atau Gmail. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan kedua ya, membuat Gmail. Seperti yang kita bahas di pertemuan kedua, ada tata krama komunikasi asinkron. Di pertemuan ketiga ini kita bahas tentang sinkron. Berarti ada juga tata krama komunikasi sinkron. Nah, yang pertama, gunakanlah nama asli dan lokasi Anda. Jadi ketika anak-anak Bapak sekalian melakukan komunikasi secara daring, baik menggunakan Zoom, Cisco Webex, seperti hal-hal yang layanan video yang saya sebutkan tadi, biasakanlah gunakan nama asli, jangan nama samaran. Ini termasuk tata krama ketika kita melakukan komunikasi secara daring. Nah, selanjutnya pastikan semua mendengar suara Anda. Artinya apa? Ketika anak-anak sekalian melakukan komunikasi secara daring, baik dia menggunakan Zoom dan sebagainya, itu pastikan sebelum kalian mulai dicek. Apa yang dicek? Perlengkapan audio anak-anak sekalian. Sudah baikkah? Atau headsetnya mungkin putus atau tidak nyambung. Nah, makanya perlengkapan audio ini sangat menentukan ketika kalian melakukan komunikasi sinkron secara daring, apalagi seperti Zoom sekarang ini. Karena kita tidak menggunakan text chat lagi, kita menggunakan media suara sebagai penyampaian komunikasi atau informasi kepada lawan berbicara kita. Nah, kemudian pastikan semua peserta yang ada itu mendengar suara anak-anak sekalian. Yang ketiga, jangan lupa menonaktifkan mikrofon Anda jika sedang tidak digunakan. Nah, seperti yang di awal tadi dan di pertemuan pertama selalu saya sampaikan, ketika kita pembelajaran daring, usahakan ketika proses pembelajaran mic-nya itu
matikan supaya tidak mengganggu proses pembelajaran atau komunikasi. Tapi ketika kalian ingin berbicara, menyampaikan suatu pendapat, pertanyaan dan sebagainya, aktifkan kembali mic-nya. Ini termasuk ke dalam tata krama. Selanjutnya yang keempat, saat Anda dipersilakan bicara, teruslah berbicara. Nah, ketika kita melakukan komunikasi daring, ketika kita dipersilakan berbicara, maka berbicaralah semampu kalian. Kemudian yang terakhir, fokus pada diskusi. Kenapa? Ketika kalian melakukan aktivitas lain, maka kalian tidak bisa fokus terhadap materi ketika kalian melakukan komunikasi secara daring. Ya, walaupun tidak secara mendetail, karena ini sebenarnya materi-materi praktek yang harus dilakukan secara praktikum di ruang laboratorium komputer. Hanya gambaran-gambaran singkat yang bisa disampaikan ke anak-anak Bapak sekalian. Yang nantinya ya anak-anak Bapak sekalian bisa mencobanya untuk di rumah. Dari yang saya sampaikan itu seperti yang saya bilang tadi, pada hakikatnya, pada umumnya cara kerjanya sama. Login dan mendaftarnya sama. Minimal kalian harus punya akun seperti Gmail. Udah kita bahas di pertemuan kedua. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini nantinya harapan saya kalian bisa mengidentifikasi secara mandiri di rumah tentang fasilitas text chat tadi dan fasilitas video chat tadi di rumah. Nah, di materi ajar udah saya kasih bahan-bahannya. Nanti saya tambah lagi di LKPD. Nah, kurang paham nanti bisa kita sharing, berdiskusi menggunakan WA group seperti biasa. Kita lanjut materi kita tadi sebagai penutup ya. Dari hal yang saya sampaikan tadi maka bisa kita rangkum bahwasannya komunikasi sinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer atau perangkat lainnya dan internet yang dilakukan secara serempak. Selanjutnya jenis komunikasi sinkron antara lain ada chatting, ada video conference, ada video call dan voice call. Ini tugas kelompoknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya mohon maaf seharusnya kita belajarnya praktikum di ruang praktek komputer. Berhubung kondisi pada saat ini tidak memungkinkan kita untuk luring atau bertemu langsung di ruang laboratorium komputer, nah makanya saya harap anak-anak Bapak sekalian ya bisa melakukan kerja secara individu ataupun kelompok. Pak, bagaimana kami berdiskusi dengan kelompok? Yang lalu sudah saya sampaikan caranya. Mau yang paling murah menggunakan WA. Kalian bisa video call menggunakan WA. 5 orang kan bisa menggunakan WA video call. Tugas kelompoknya apa? Dari yang saya sampaikan tadi, nih, identifikasi layanan text chat atau video chat dan video conference. Itu yang saya sampaikan tadi. Tadi kalau text chatnya ada Line, ada WhatsApp, kan gitu kan, ada KakaoTalk dan lain sebagainya. Kalau video chatnya ada apa tadi? Ada Messenger, ya dan sebagainya. Kalau video conference tadi ada Zoom, ada Cisco Webex dan sebagainya. Nah, boleh kalian ambil dari Google, silakan. Tapi tetap berdiskusi. Nah, nanti diskusinya ya bagaimana kami melaporkannya kepada Bapak? Boleh kalian screenshot bahwasanya kalian sudah melakukan diskusi. Misalnya nih, kalian melakukan diskusinya menggunakan WA, video call, WA 5 orang. Nah, kalian screenshot, itu udah cukup sama saya. Atau menggunakan chat juga tambahan. Oke, screenshot kirimkan ke saya. Ya, beserta dengan produk-produk tugas ke kelompoknya. Selanjutnya yang terakhir, kerjakan LKPD yang telah di-share di Learning at Bodo. Nah, ini untuk individunya. Saya rasa cukup untuk hari ini pertemuan terakhir kita pada materi komunikasi sinkron dan asinkron. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu pada materi buku digital. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan dan pastinya harus tetap semangat walaupun belajar mandiri atau belajar dari. Semangat itu harus tetap ada supaya kalian tidak ketinggalan tentang ilmu-ilmu materi yang disampaikan oleh setiap guru ketika pembelajaran. Ketika kalian tersendat, boleh kalian berkomunikasi dengan teman, dengan guru, atau mencari info-info lain melalui Google dan atau media-media lain. Itu saran saya. Yang penting tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.